Hai semuanya, pernah bingung kapan harus pakai tense yang mana dalam bahasa Inggris? Tenang aja. Hari ini kita bakal kupas tuntas 5 tenses yang paling sering dipakai. Anggap aja ini jalan pintas, biar kalimat kalian selalu pas sama waktunya. Udah siap? Yuk kita nyalakan mesin waktunya. Biar gampang, kita pakai satu perumpamaan keren nih. Anggap aja tenses itu semacam mesin waktu buat kata kerja kita. Cuma dengan ganti pengaturannya, kita bisa loncat-loncat ke masa kini, masa lalu, atau masa depan. Keren kan? Konsep ini bakal ngebantu kita banget loh. Oke, tujuan pertama mesin waktu kita, masa kini atau now. Di sini kita bakal lihat dua cara utama buat ngomongin hal-hal yang terjadi sekarang. Ada yang namanya simple present dan present continuous. Apa bedanya? Kita lihat bareng-barang. Pertama, kita punya simple present. Ini tuh kayak pengaturan default di mesin waktu kita. Kapan pakainya? Gampang. Pakai ini buat ngomongin kebiasaan, kayak saya minum kopi setiap pagi. Bisa juga buat fakta umum yang nggak berubah. Contohnya, matahari terbit dari timur. Sama satu lagi, buat jadwal yang udah pasti. Nah, sekarang kita intip rumusnya. Buat kalimat positif, kita tinggal pakai kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Tapi ada catatannya nih, khusus buat subjek he, she, dan it, kata kerjanya wajib ditambahin akhiran s atau es. Terus, kalau kalimatnya negatif atau pertanyaan, kita butuh bantuan dari do atau does. Contohnya gini, she reads a book. Kenapa pakai reads dengan s? Karena subjeknya she. Kalimat ini artinya dia punya kebiasaan membaca buku, bukan cuma sekarang aja. Gampang kan? Oke, sekarang kita pindah ke present continuous. Kalau yang ini, bayangin aja kayak mode siaran langsung. Tense ini dipakai buat nunjukin aksi yang lagi terjadi sekarang juga, pas kita lagi ngomong. Kunci utamanya dalam bahasa Indonesia itu kata sedang. Resep buat bikin kalimat present continuous itu ada dua. Pertama, wajib pakai to be. Pilihannya ada am, is, atau are, tergantung subjeknya. Kedua, kata kerjanya harus diakhiri dengan ing. Dua hal ini itu satu paket, nggak boleh dipisah. Contoh paling pas ya ini, you are learning grammar right now. Kalimat ini ngegambarin persis apa yang lagi kalian lakuin saat ini. Kalian sedang belajar, dan kegiatannya masih berlangsung, betul kan? Biar makin jelas, yuk kita bandingin langsung. Kalau kita bilang, she reads a book, itu artinya membaca buku adalah kebiasaannya, hobinya. Tapi, kalau kita bilang she is reading a book, artinya saat ini juga dia lagi megang buku dan lagi asyik membaca. Kebayang ya bedanya? Satu buat kebiasaan, satu lagi buat aksi yang live. Oke, perjalanan di masa kini udah selesai. Sekarang, siap-siap. Kita putar tombol mesin waktu kita ke belakang. Waktunya kita ngobrolin semua hal yang udah lewat, alias masa lalu. Selamat datang di Simple Past Tense. Ini adalah tense-nya para pencerita. Semua aksi yang dimulai dan selesai di masa lalu, tempatnya di sini. Biasanya ada petunjuk waktunya kayak yesterday, last week, atau 2 hours ago. Kalau nemu kata-kata itu, udah hampir pasti pakainya simple past. Formulanya agak beda nih. Untuk kalimat positif, kita harus pakai verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Tapi ceritanya berubah total buat kalimat negatif dan pertanyaan. Di situ muncul pahlawan kita, yaitu kata did. Nah, ini dia aturan emas yang penting banget buat diingat. Begitu did atau did not muncul dalam kalimat, kata kerjanya wajib hukumnya balik lagi ke bentuk dasar alias verb 1. Ini kesalahan paling umum, jadi jangan sampai kejebak ya. Coba lihat contoh ini. We visited the museum last week. Kata visited itu adalah verb to dari visit. Artinya, kegiatannya terjadi minggu lalu dan sekarang udah selesai. Tuntas. Selanjutnya, past continuous. Anggap aja tense ini kita pakai buat ngelukis latar belakang sebuah cerita di masa lalu. Bayangin adegan film deh. Apa yang sedang terjadi sebelum kejadian utamanya muncul? Nah, itulah fungsi tense ini. Rumusnya mirip banget sama present continuous, tapi kita mundurin dikit waktunya. Jadi bukan lagi pakai am, is, are. Tapi kita pakai bentuk lampaunya, yaitu was atau were. Tentu saja, tetap diikuti sama kata kerja yang ada akhiran ing-nya. Contoh ini klasik banget. I was sleeping, itu adalah adegan latar belakangnya, aksi yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, you called. Ada aksi lain yang datang memotong atau menginterupsi. Jadi ada dua kejadian di masa lalu, satu lagi berjalan, satu lagi datang nyela. Wah, kita udah jalan-jalan ke masa kini dan bernostalgia di masa lalu. Sekarang kita atur mesin waktu kita ke tujuan terakhir. Yuk kita loncat ke depan dan lihat apa yang akan datang.
Namanya juga simple future, jadi ini tense yang paling simple dan to the point. Kalau kalian mau ngomongin sesuatu yang belum terjadi, entah itu janji, prediksi cuaca, atau rencana liburan, ini dia tense yang pas banget buat dipakai. Dan bagian paling enaknya, rumusnya gampang banget dan konsisten buat semua subjek. Tinggal pakai kata will sebelum kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Udah, gitu aja. Gak ada drama tambahan S atau perubahan kata kerja. Semua subjek perlakuannya sama. Contohnya, they will arrive tomorrow. Kalimat ini jelas, singkat, dan langsung ngasih tahu kita tentang sebuah rencana di masa depan. Gampang banget kan? Oke, kita rekap cepat ya. Sekarang, mesin waktu kata kerja kalian udah punya 5 pengaturan utama. Simple present buat kebiasaan, present continuous buat aksi yang lagi berlangsung, simple past buat cerita yang udah kelar, past continuous buat latar belakang di masa lalu, dan simple future buat semua rencana ke depan. Nah, kalian udah lihat cara kerjanya, udah tahu aturannya. Sekarang pertanyaannya, dengan mesin waktu baru ini di tangan kalian, kalimat apa nih yang bakal kalian buat pertama kali? Selamat mencoba, dan yang paling penting, jangan takut salah dan terus berlatih ya.